Perkenalkan, nama saya Faulanggita Saragih. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Di sini saya akan menjelaskan patoviodiagram dari C.A. Mame. Salah satu penyebabnya atau faktor yaitu perubahan genetik dalam sel. Sel menjadi abnormal, proliferasi sel-sel maligna dalam payudara. Tumor payudara dibagi menjadi 3, mendesak ke jaringan sekitar, mendesak sel syaraf, mendesak pembuluh darah. Pengkajian. Keadaan umum, klien tampak sakit sedang, terbaring lemah, tubuh pucat, dan penggunaan alat medik seperti infus. Skala Koma Glasgow. Respon motorik 4, respon bicara 5, respon membuka mata 6, yaitu jumlahnya menjadi 15 skala Koma Glasgow. Kajian nutrisi metabolik, keadaan sebelum sakit, kebiasaan makan dan kudapan, jenis dan jumlah makanan klien. Mengatakan sebelum sakit, klien mampu makan sehari 3 kali dalam 1 porsi. Setiap kali makan dengan jenis nasi, sayur dan daging. Saat ini klien hanya mampu menghabiskan 1/2 porsi makan karena merasa mual dengan jenis bubur. Keadaan sejak sakit, pola makan dalam 3 hari terakhir atau dalam 24 jam terakhir. Porsi yang dihabiskan klien mengatakan saat masuk rumah sakit baru klien merasakan tidak ada nafsu makan karena mual. Pemeriksaan fisik, keadaan rambut baik, hidrasi kulit tidak ada, palpebrae baik, sklera baik, hidung baik, rongga mulut baik, gigi baik, kemampuan mengunyah keras ya, lidah bersih, faring baik, kelenjar getah bening leher tidak ada, kelenjar parotis tidak ada. Abdomen, infeksi bentuk datar, bayangan vena tidak tampak, benjolan vena tidak ada, auskultasi peristaltik 24 kali per menit, palpasi tanda nyeri umum ada, massa ada, hidrasi kulit tidak ada. Pemeriksaan diagnostik, laboratorium, pemeriksaan elektrolit, terapi, infus, obat oral, dan injeksi. Kajian pola eliminasi, data subjektif, keadaan sebelum sakit, BAB dan BAK lancar, keadaan sejak sakit, pola BAB 1 kali, pola BAK 1-3 kali per hari. Data objektif, observasi bentuk feses panjang warna kuning, urin warna kuning tua, jumlah 2500 ml per hari, penggunaan kateter ukuran 16. Kajian pola aktivitas dan latihan. Keadaan sebelum sakit, pasien mengatakan beraktivitas sehari-hari, mengurus rumah. Pasien mengatakan tidak ada kegiatan olahraga rutin. Keadaan sejak sakit, pasien mengatakan adanya keluhan pada sistem pernapasan dan merasakan nyeri di daerah dada, dan pasien mengatakan lemah pada badannya. Data objektif, observasi aktivitas harian, klien terbaring lemah di tempat tidur, tidak bisa melakukan aktivitas, susah bangun dari tempat tidur. Postur tubuh simetris, gaya jalan tidak seimbang, anggota gerak yang cacat ada,
fiksasi tidak ada, tracheostomi tidak ada, kajian pola persepsi kognitif. Kadang sebelum sakit, klien mengatakan ada gangguan persepsi sensori seperti penglihatan kabur, pendengaran terganggu, gangguan pengecapan, gangguan penghidungan, dan gangguan perabaan. Keadaan sejak sakit, klien mengatakan nyeri seperti tertusuk, tercekik, terbakar, nyeri berpindah atau teralokasi pada satu area. Observasi penggunaan alat bantu infus, kemampuan bicara pasien di skala 5. Pemeriksaan fisik, penglihatan, kornea tidak ulkus, kornea, visus 6/6 dapat membaca papan nama perawat, pupil isokor, lensa mata jernih, tidak ada katarak, tekanan intraokular atau TIO teraba sama kenyal pada kedua mata. Pendengaran pina ada dan bersih, carnalis bersih, membran timpani utuh, tes pendengaran baik kiri dan kanan dapat mendengar. Diagnosa nyeri berhubungan dengan agen pencedera fisiologi atau luka post-op. Intervensi yang saya ambil yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan luka. Implementasi keperawatan. Selama mengkaji 3 hari, mengkaji keadaan umum pasien, hasil pasien tampak kesadaran komposmetis, koma Glasgow, motorik 4, bicara 6, membuka mata 5, jumlah 15 sadar penuh. Ada kaku kuduk, respon cahaya positif, epilari 2 detik, TTV, TD 140/90 mmHg, nadi 83 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, RR 20 kali per menit, MAP 115 mmHg, hipertensi ringan, terpasang infus monitor 500 mili 20 tetes kali per menit. Aktivitas harian pasien seperti mandi, makan, berpakaian kerapian, BAB, BAK, mobilitas di tempat tidur, dan ambulasi dengan bantuan orang lain. Pasien tampak lemah dan berbaring di atas tempat tidur. Mempertahankan linen tetap bersih, hasil linen diganti dengan yang bersih, respon pasien tampak rileks. Kesimpulan berdasarkan hasil asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa CA MAME atau kanker payudara di Rumah Sakit RSUD Dr. Sudarso, ruangan Meranti selama 3 hari terhitung tanggal 16 sampai 18 November 2022, maka dapat ditarik kesimpulan pengkajian keperawatan pada pasien CA MAME kanker payudara harus dilakukan secara komprehensif, mengingat masalah bukan hanya pada fisik terapi tetapi juga pada aspek psikologis penderita. Diagnosa keperawatan yang ditemukan pada kasus CA MAME antara lain nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologi, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan luka,
Resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif luka. Intervensi pada kasus CA mame atau kanker payudara ini difokuskan pada upaya pencegahan terjadinya komplikasi serta pemberian pemahaman kepada keluarga klien terkait penyakit kanker payudara. Pelaksanaan tindakan keperawatan harus dapat melibatkan pasien dan keluarga secara aktif untuk mengurangi beban kerja perawat secara berlebihan dan meningkatkan kemandirian keluarga pasien dalam merawat anggota keluarga. Sekian penjelasan mengenai pekajian yang saya ambil, yaitu CA mame. Terima kasih.